Mungkin kalau siswa SMA boleh ya pakai HP itu nanti, apalagi kalau kemarin daring malah wajib ya. Kemarin daring wajib. SD pun malah juga wajib pakai HP minimal ya. Selain juga ada laptop ataupun yang lain. Nah ini informasi kesehatan yang bisa diakses oleh siswa melalui apa saja di situ. Nah ini perlu kita kaji. Kemudian transportasi dan keamanan. Kalau yang kambing itu lebih enak. Tadi saya sedikit cerita bagaimana proses untuk menjaga, karena tumbuh kembang anak sekolah ini kan memang safety itu menjadi sangat penting. Ini kayaknya 4 item ini saya merasakan kalau saya lihat lingkungan sekitar saya ini bermasalah semua. 1, transportasi yang digunakan siswa. Kalau di luar negeri ada bis sekolah ya, mungkin juga sekolah-sekolah yang sudah maju mungkin ada transportasi yang terjemput begitu. Tapi kalau di desa misalkan, jalan transportasi yang digunakan siswa ya mungkin jalan kaki, atau mungkin jalan kaki sepeda kan gitu. Nah kalau misalkan jalan Semarang Purwodadi saya lihat saja itu udah, kalau zaman saya SD dulu ngepit sepeda semua. Sekarang udah ada sepeda. Sepedanya 1212 yang punya motor semua. Jalan udah beton begitu luar biasa, kalau crowdednya luar biasa. Belum lagi mereka yang kerja di pabrik dan seterusnya. Berbarengan dengan siswa berangkat sekolah. Satu punya gagasan, hanya sebatas gagasan loh ya. Umpama salurah harus tak bangun gitu. Umpama itu. Jadi ada jalur siswa sendiri gitu loh. Di daerah saya itu ada sekolah itu ada 6 sekolah, panjang kurang lebih 1 kilometer itu ada 6 sekolah. Mulai dari kemudian ada TK, TK-nya ada 2, ada 7 sekolah. Itu sepanjang jalur 1 kilometer. Itu transportasi berbarengan dengan transportasi luar kota, motor dan padat sekali, nyebrang sampai harus ini accident berkali-kali terjadi. Bahkan kalau polsek itu di tempat saya mengatakan jalur itu jalur merah karena seringnya accident di situ. Bahkan jam 3 pagi itu ada accident. Jam 3 pagi kan sepi, masih ada accident juga. Nah ini transportasi yang digunakan siswa ini perlu dikaji dengan baik. Artinya aman atau tidak gitu. Bagi yang menggunakan sepeda, bagaimana penyeberangannya? Nah penyeberangan jalan ada atau tidak? Ada penyeberangan atau tidak? Untungnya ternyata dari pihak kepolisian polsek, dari pihak sekolah itu difasilitasi penyeberangan jalan. Yang nyebrangnya begitu loh, bukan jembatan ini enggak ya, tapi ya jalan biasa tapi diseberangkan. Kalau ada polisi kan lebih tertib ya. Ya kadang perjalanan pemotor kan begitu. Ya nggak motor nggak mobil sama saja gitu. Kalau nggak ada polisi akan PDW gitu. Artinya butuh cepat semua gitu. Terus kemudian selain transportasi juga kualitas lingkungan, mulai dari udara, air dan sebagainya. Ini berkaitan dengan keamanan safety-nya ya. Apakah udara tercemar gitu, kualitas air yang dipakai untuk aktivitas di sungai itu juga tercemar ataupun tidak. Nah ini perlu dicek kualitas airnya. Dengan apa? Kalau kita nggak bisa ngecek sendiri kan kita bisa kolaborasi. Biasanya dari dinas kesehatan ya, atau dari mana ya itu ya, kaitannya untuk cek kualitas air kan dinas kesehatan misalnya. Kemudian perlindungan yang tersedia, artinya hal-hal yang berkaitan dengan untuk perlindungan siswa, untuk keamanan dan transportasi yang tersedia di sekolah itu seperti apa. Nah perlu kita identifikasi satu persatu. Terus kemudian rekreasi, tersedia tidaknya fasilitas rekreasi, jenis rekreasinya, kemudian keikutsertaan siswa di dalam rekreasi tersebut. Area bermain lah, ya gitu. Public area yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Kemudian kalau termasuk keamanan transportasi ini gerbang gitu, gerbang.
Anak sekolah itu kan cenderung dia akan lari, akan meninggalkan ruang kelas ketika jam istirahat. Ini akan harus dibatasi, tidak boleh keluar dari gerbang situ, karena memang jam-jam sekolah kan, belum lagi ada isu-isu misalkan penculikan kayak gitu. Isu seperti itu kan membahayakan. Jangankan di sekolah, di rumah sakit loh ada penculikan bayi. Ini terjadi loh, sehingga untuk kode safety-nya itu dikasih warna pink. Kode merah itu nanti kebakaran, kode hitam atau kode yang lain, kode blue kedaruratan medik gitu. Nah, termasuk ada kode pink, warnanya pink, ternyata kedaruratan untuk penculikan bayi. Nah, ini saya mempelajari KTGRS begitu. Jadi ada, mungkin Bapak Ibu yang mengikuti KTGRS pasti tahu nih, pink itu artinya apa ya, karena berkaitan dengan penculikan. Terus kemudian ekonomi yang perlu dikaji adalah sosial ekonomi keluarga, pekerjaan orang tua, penghasilannya, besar anggaran untuk kesehatan ada atau tidak, asuransi. Sekarang kan wajib ya, bicara asuransi kan wajib. BPJS kan ada atau tidak. Kemudian kalau misalkan anak usia sekolah itu terjadi accident di sekolah, kemana dia harus mendapatkan pertolongan pertama, gitu. Misalkan tidak pakai asuransi, terus bagaimana pembiayaan untuk misalkan harus rawat dan seterusnya. Ataupun juga tabungan pendidikan. Selanjutnya adalah komunikasi perkembangan anak baik di sekolah ataupun di rumah. Ini bagaimana komunikasi dilakukan. Komunikasi dipakai terbuka atau tertutup. Gitu. Orang tua, anak dan pendidik tentang perkembangan dan prestasi anak. Ini perlu dikomunikasi. Selanjutnya Yankes and SOS. Nah, ini UKS. Yang saat ini di Indonesia kan ini. Yang bisa kita lihat kan UKS ini ya, fasilitas dan layanannya, tenaga yang terlatih, kemudian ada jadwalnya, dicatat dan dilaporkan, pemeriksaan screening dan seterusnya seperti itu, imunisasi dan sebagainya. Itu jalan atau tidak UKS-nya? Karena membentuk kader kan ada ya, kader UKS kan ada itu. Nah, kalau di program UKS diantarakan dokter kecil. Dulu Mas Wanas di Unisula pernah buat gara-gara itu. Gara-garanya begini. Dia melatih bukan dokter kecil tapi perawat kecil. Dan itu di upload di record di media massa Suara Merdeka itu. Waduh, ini istilah aneh ini. Tapi ya bagus juga dilatih Mas Wanas itu yang sedang praktek di sekolah, dia melatih membentuk kader bukan dokter kecil tapi little nurse LN. Bagus sih, tapi kan tidak ada regulasinya gitu. Jadi hanya di sekolah tersebut, tapi regulasi sebatas di sifatnya lokal. Untuk yang pemerintah kan tidak ada, dan dokter kecil ya semoga nanti ada perawat kecil juga ya, atau bidan kecil atau yang lain. Tidak hanya dokter, kenapa dokter sih, perawat kan juga setara kan begitu kan ya. Nanti perawat kecil ada, dokter kecil ada, bidan kecil ada, ya biar mereka akur gitu di situ. Kemudian politik dan pemerintahan kebijakan. Nah, oke, baik kita lihat nih masalah-masalah yang lazim terjadi pada usia sekolah. Yang pertama adalah kurang gizi. Satu, yang namanya gizi kan harus seimbang. Kurang atau lebih masalah, kelebihan gizi masalah, kurang juga masalah. Nah, nanti tolong dicari informasinya. Indonesia saat ini posisi ada di mana? Untuk masalah gizi ini pada posisi kurang ataukah lebih, artinya lebih banyak mana antara yang kurang gizi dan kelebihan gizi di Indonesia. Kalau Indonesia Timur, Indonesia sekolah kurang. Ini beberapa tahun yang lalu menjadi isu nasional masalah gizi anak sekolah ya. Nah sekarang isunya lagi masalah stunting nih. Stunting gizi lebih apa kurang? Kan ya kurang toh. Apalagi sekarang lagi isu-isu global macam-macam seperti itu, terus bensin naik macam-macam, daya beli masyarakat semakin kurang, kemudian kemarin ada COVID, tumplek-blek jadi satu. Problemnya ya dari dulu ya itu, sekarang ya itu, nggak berubah. Urusan gizi ya dari dulu sampai sekarang masih ada. Mungkin kalau di negara-negara maju gizi juga ada, tapi mungkin gizi lebih, kelebihan gizi, obes kayak gitu. Tapi di
negara berkembang ya cenderung lebih banyak yang gizi kurang dibanding gizi yang kelebihan gizi. Kemudian risiko injury jelas ini ya, injury pada anak usia sekolah, risk of fall, risiko jatuh pada anak sekolah itu lazim terjadi. Pengalaman itu kalau kejadian nyata, fakta, fenomena di masyarakat, safety terutama ini, karena safety, sepedaan itu ini pernah kejadian sampai anak sekolahnya meninggal. Jadi dia bermain sepeda BMX yang stangnya itu tidak ada tutupnya, tidak ada tutup. Tutup ya, cover untuk sepeda itu kan ada plastik yang tertutup kan. Karena kalau dilepas itu kan kayak semacam pipa yang memang pinggir-pinggirnya itu meskipun tidak tajam, tapi kan itu potongan-potongan besi, yang pipa yang terbuka lebar dua-duanya kan. Dia tuh bermain di jalan raya, standing ya, bermain standing. Kemudian dia ternyata terjatuh, dadanya dia jatuh, ternyata posisi tangannya tuh menghadap ke atas. Nah dia posisi terjatuh kena stangnya itu masuk dada plus ya kayak ditusuk benda tajam lah, meninggal dunia. Safety ini risiko tinggi anak sekolah, padahal kan sangat berbahaya karena tidak sadar, barangkali dianggap hal biasa gitu loh, hal yang biasa ya, karena memang kepedulian masyarakat yang kurang begitu tinggi lah ya. Sekarang mana ada anak sekolah sekarang, misalkan kalau boleh naik sepeda tapi pakai helm, pakai sepatu kalau bermain, kemudian pakai pelindung siku, pelindung lutut dan seterusnya, kemudian pakai kacamata, kemudian pakai apalagi jadi safety-nya nggak laku gitu, aneh, nggak keren. Kerennya naik motor aja nggak pakai helm, apalagi naik sepeda. Oke, kemudian diare Mas Lazim ya masih ada ya. Ini saya tuh pernah punya pengalaman di mana tuh ya? Saya di UGM itu pas ikut pelatihan K3 rumah sakit. Itu tuh salah seorang tutor tuh cerita. Dokternya tuh cerita. Ini ada beberapa orang Malaysia nih, mahasiswa kedokteran di Malaysia. Ngapain? Kok sampai praktek, sampai koasnya ke UGM? Ternyata nyari kasus diare. Kurang ajar ya. Di Malaysia sudah susah nyari kasus diare. Sinau ini ke Indonesia kan kurang ajar. Nah faktanya masih ada ya. Diare pada anak sekolah masih banyak ya. Faktanya gitu. Apalagi musim lebaran ada. Itu rumah sakit pasti kasus diare itu naik. Ternyata nggak hanya pada anak sekolah, tapi musim lebaran itu ya angka diare itu GE lah, gatal-gatal itu pasti naik. Tapi nanti musim-musim tertentu kan turun. Tapi puncak-puncaknya di masa musim lebaran. Katanya begitu. Tapi nanti silakan yang panjangnya ada di klinis nanti tolong bilang grafiknya. Kejadian kasus di rumah sakit diare itu pada musim apa? Nanti cocokkan dengan lebaran atau tidak, atau mungkin musim penghujan. Tambah penghujan pas diare lagi, pas lebaran lagi tambah. Kemudian demam, dermatitis, tonsilitis, kekerasan, ya, kemudian gangguan pendengaran, perilaku penyalahgunaan nafsa. Ini kalau pada anak usia sekolah lebih tinggi ya, remaja ya, nafsa, kemudian risiko bunuh diri dan seterusnya. Nah, ini yang masalah yang langsung terjadi pada anak usia sekolah. Jadi mohon maaf, nanti minta tolong semuanya ini pelajari item-item ini. Saya tidak akan ngupas satu persatu karena ini agak sedikit klinis, tetapi hal-hal seperti ini kayak misalkan kurang gizi atau risiko injury ini kan masalah-masalah yang kita perlu detail dari sisi epidemiologinya. Epidemiologi angkanya berapa, penyebabnya apa saja kalau pada anak sekolah ini. Sehingga kita akan tahu kalau mau intervensi, kalau kita kemudian misalkan menggunakan pendekatan CAP ini, faktor risiko dari sisi misalkan di lingkungan lingkungan fisik nih. Nah, kemudian berkaitan lagi dengan kalau misalkan kita akan intervensi populasi yang cenderung di sekolah tersebut mengalami masalah kesehatan yang mungkin lebih banyak insidennya gitu. Misalkan diare pada anak sekolah di sekolah A, karena gizi lebih atau gizi kurang di sekolah mungkin di area pinggiran.
Jadi agar kita komprehensif di dalam memahami masalah kesehatan ini, tentu semakin banyak informasi yang kita dapat, kita akan semakin kaya akan informasi yang kita butuhkan. Nah, kemudian intervensi keperawatan. Nah, tentu bahwa dari intervensi keperawatan yang memungkinkan bisa kita lakukan pada tatanan sekolah ini, yang pertama imunisasi anak usia sekolah. Kalau dulu istilahnya itu PD3I, PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dulu program pemerintah itu PD3I. Ya termasuk TB, tuberkulosis, difteri, pertussis, DPT ya, difteri, pertussis, tetanus, dan imunisasi meningitis, kemudian imunisasi sekarang ya vaksinasi kan gitu, COVID-19 dan influenza dan yang lain. Kemudian meningkatkan rasa aman populasi sekolah. Rasa aman ini bagaimana cara meningkatkan rasa aman? Ya kita lakukan pendidikan kesehatan. Dalam hal apa rasa aman? Berarti contoh misalkan gerbang, ada gerbang sekolah. Tentu siswa atau orang tua itu akan menyekolahkan seorang anaknya, dia akan pilih dan pilih mana sekolah yang sekiranya aman dulu. Oh ada gerbangnya, ada pintu pagarnya, jadi anak nggak bisa keluar. Itu aman dulu gitu. Dan sekolah-sekolah saat ini ya ini aman ini menjadi salah satu indikator seseorang itu memilih sekolah di sini. Ada batas yang tegas antara masyarakat dan jadi orang lalu lalang orang nggak bisa sembarangan bisa masuk area sekolah itu, amannya di situ. Menghindari bahaya penculikan. Kemudian anak juga merasa nggak bisa akan terkurung di situ pada jam-jam sekolah, jelas gitu, aman. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan. Artinya kebutuhan tadi community sekolah health needs ya, kebutuhan kesehatan sekolah apa di situ. Kalau misalkan kasusnya adalah misalkan di situ yang paling banyak diare ya, nanti kita berikan kesehatan diare. Kemudian cuci tangannya rendah. Di samping pendidikan kesehatan kita latih mereka cuci tangan, juga penyediaan fasilitas cuci tangan. Ya kan terus begitu. Kita latih mereka terampil nih dalam cuci tangan, tapi nggak ada fasilitas cuci tangan, ya repot juga. Masa pakai hand sanitizer kan nggak bisa begitu. Tapi di sekolah ya harus ada cuci tangan yang di air mengalir. Berarti kan perlu ya ada fasilitas cuci tangannya, kemudian ada sumber airnya, kualitasnya yang baik, kemudian ada pemantauan, ada sabunnya kan begitu. Kemudian pencegahan masalah yang berkaitan dengan makanan dan nutrisi tadi ya, kantin yang sehat, kemudian pemantauan jajanan di sekolah. Jadi jajanan yang disajikan oleh masyarakat penjual di sekitar sekolah sebaiknya memang dipantau. Hasil riset itu menunjukkan makanan yang disajikan dijajakan di pinggir sekolah belum tentu itu sehat. Nah itu harus harus ada kebijakan sekolah dan masyarakat gitu. Bagaimana mengelola itu? Ya namanya jualan itu kan namanya anak, itu kan penjual akan bagaimana cara menarik perhatian makanan dengan pewarna, dengan rasa ataupun yang lain. Belum tentu penyajiannya pun higienis begitu kan. Nah ini kalau nggak dikontrol ya namanya penjual ya gimana cara dagangannya laku kan begitu. Belum lagi penyajiannya tertutup atau tidak, itu kan mereka harus dapat pendidikan kesehatan. Nggak bisa sekolah intervensi sendiri, sekolah terbatas di lingkungan sekolah sendiri, tapi yang di luar, jualan di luar. Ketika anak sekolah pulang sekolah ini loh, ya kan, itu kan perlu dikendalikan. Kerjasama dengan lingkungan masyarakat penting. Di sinilah salah satunya. Kontrol gimana jajannya bersih atau tidak, penyajiannya gimana. Ya, yang punya wilayah saya pikir juga menjadi penting. Jadi masyarakat di sini termasuk misalkan ya mangku wilayah kan lurah atau mungkin RT RW ya di situ nanti punya kewenangan gitu. Kepedulian terhadap jajanan itu menjadi penting, nutrisi itu menjadi penting. Jangan gara-gara tidak bisa mengontrol terus kemudian terjadi penyakit yang memang merugikan siswa.
Nah, terus kemudian upaya meningkatkan self image, gambaran diri. Nah, ini untuk mereka-mereka anak-anak usia sekolah yang mengalami mungkin kurang pede ataupun yang lain, itu bisa kita intervensikan di situ. Meningkatkan keterampilan coping. Nah, ini dilatih ya. Yang konstruktif, nah dilatih coping yang konstruktif. Bagaimana ketika stres apa dilakukan, diajarkan. Ketika bersedih apa dilakukan, diajarkan. Bagaimana komunikasi yang asertif, itu apa nama komunikasi itu yang perlu dilatihkan ke siswa anak usia sekolah. Kemudian mereka hubungan interpersonal antar siswa, siswa dengan guru, perawat dengan guru, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kunjungan ke rumah siswa. Nah, ini home visitor, visit ke rumah siswa ini penting. Tujuannya ya tadi, kalau ada siswa mungkin sakit atau yang lain, nah, sebagai bentuk perhatian juga apa namanya keseriusan di dalam mengatasi masalah atau meningkatkan upaya kesehatan yang bisa dilakukan oleh perawat. Nah, pencegahan sekundernya screening. Nah, screening apa tadi? Kalau kita bicara mengenai nutrisi, berarti berat badan, tinggi badan, seperti itu ya, kita pakai dekat. Kita pakai alat-alat ukur yang memungkinkan bisa relevan dengan Indonesia. Dulu, setahu saya tuh apa namanya itu loh alat yang dipakai pemantauan bayi, istilahnya apa ya itu ya, yang garis-garis itu loh, ada garisnya melengkung itu loh, di KMS loh, kartu menuju sehat, itu kan ada pemantauan berat badan, tinggi badan bayi. Nah itu dulunya tuh standar orang barat dulu, makanya kelihatan sekali kalau orang Indonesia itu kok di bawah kuning atau mungkin di kuning, bahkan banyak yang BGM. Ya ternyata standar ras orang Eropa. Terus Indonesia punya sendiri sekarang, baguslah versi Indonesia gitu, versi ras Asia khususnya di Indonesia. Jadi tidak banyak yang BGM. Kenapa ya? Karena orang Indonesia tinggi badan segitu, berat badannya segitu khasnya. Nah kalau diukur luar negeri, oh ya lain ya, karena standarnya beda, alat ukurnya beda. Nah itu screening. Kemudian screening apa lagi? Banyak sekali screening bisa dilakukan di sini. Tumbuh kembangnya screening, kemudian penyakit-penyakit tertentu, kemudian melakukan rujukan, nah kemudian konseling, nah ini juga bisa dilakukan. Kemudian melakukan tindakan pelayanan keperawatan. Nah konseling yang seperti apa? Nah ini mungkin anak usia sekolah yang sudah ke remaja ya, jadi dia bisa apa namanya bisa bercerita dengan baik. Konseling kan tidak semuanya bisa dilakukan konseling. Untuk anak sekolah kelas 1 kelas 2 kan konseling repot, nggak bisa konseling, dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri kan konseling di situ. Kemudian tindakan pelayanan keperawatan yang direct care, kan? Biasanya pencegahan recurrent kondisi akut, agar kondisi akut tidak muncul lagi, pencegahan komplikasi bagi siswa yang sedang sakit itu diupayakan untuk mencegah komplikasi. Juga pencegahan efek yang ditimbulkan. Baik, kira-kira itu silakan kalau mau ada diskusikan.